Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas video pembelajaran sebagai sumber belajar. Pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SD kelas 5. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Masuk kita kepada materi pembelajaran pada kali ini. Kita akan membahas tentang kisah Luqman. Kisah teladan Luqman terbagi kepada 3 sub pokok bahasan. 1. Siapakah Luqman? 2. Luqman banyak bersyukur. 3. Nasihat Luqman kepada anaknya. Nasihat Luqman kepada anaknya terbagi 3. 1. Jangan musyrik atau menyekutukan Allah. 2. Jangan angkuh dan sombong. 3. Hendaklah berbuat kebajikan. Kompetensi dasar pada pelajaran ini adalah 3.17 memahami kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. 4.17 menceritakan kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Tujuan pembelajaran. 1. Setelah anak ibu mempelajari kisah keteladanan Luqman ini, anak ibu akan 1. Peserta didik mampu mengemukakan dalil tentang kebenaran kisah Luqman dengan benar. 2. Peserta didik terbiasa bersikap rendah hati dalam keseharian. 3. Peserta didik mampu menyebutkan sosok seorang Luqman dengan tepat. 4. Peserta didik mampu menyebutkan nasihat Luqman kepada anaknya dengan tepat. 5. Peserta didik mampu menceritakan kisah keteladanan Luqman dengan benar. Masuk kita ke sub pembahasan yang pertama, yaitu siapakah Luqman? Luqman adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang soleh. Luqman tidak menerima kenabian, tetapi menjadi seorang ayah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luqman berkebangsaan Habsyi, berasal dari kota Sudan. Pekerjaannya sebagai tukang kayu, tubuhnya pendek, dan dia memiliki kekuatan dan mendapat hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nasihat yang disampaikan kepada anaknya diabadikan dalam Al-Quran. Luqman adalah anak dari Baura bin Nahur bin Tareh. Tareh bin Nahur merupakan nama Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Luqman ini mempunyai hubungan kerabat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Luqman hidup selama 1000 tahun. Pernah menjadi hakim dan guru Nabi Daud alaihissalam. Luqman adalah seorang yang sangat ikhlas dan sabar. Dikisahkan bahwasanya Luqman menikah dan dikaruniai banyak anak. Akan tetapi semua anak-anaknya meninggal dunia ketika masih kecil. Semua itu ia terima dengan ikhlas, karena ia yakin dan sadar bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Luqman banyak bersyukur. Dalam surat Luqman ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsih wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Artinya, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Kisah teladan Luqman yang dapat diambil dari Quran surat Luqman ayat 12 ialah 1. Luqman adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah dianugerahi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu selalu bersyukur. Luqman selalu bersyukur atas nikmat yang ia peroleh. Bersyukur itu artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita. Seperti tubuh yang sempurna, mata yang dapat melihat, hidung yang bisa mencium, telinga yang bisa mendengar, mulut yang bisa berbicara, dan kaki yang bisa berjalan. Kemudian kita juga bisa makan, minum, memiliki tempat tinggal, memiliki pakaian, bisa belajar, serta memiliki iman dan Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masuk kita ke pembahasan yang kedua, yaitu nasihat Luqman. Nasihat Luqman yang diberikan kepada anaknya adalah nasihat yang bisa kita jadikan pegangan atau pedoman, baik bagi kita yang sedang berperan sebagai seorang anak ataupun sebagai seorang ayah yang sedang mendidik anaknya, karena tentunya sang ayah pun harus menjadi teladan bagi anaknya. Inilah nasihat-nasihat Luqman yang terdapat di dalam Al-Quran. Nasihat yang pertama adalah kita tidak boleh berbuat syirik atau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Terdapat firman Allah dalam surat Luqman ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka lazulmun azim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Pada surat Luqman ayat 13 ini, Luqman mengawali nasihatnya tentang ketakutan, yaitu untuk beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun.
Apa itu syirik? Syirik adalah menyekutukan. Sedangkan menyekutukan atau mempersekutukan artinya adalah menganggap sesuatu sebagai sekutunya Allah, rekannya, atau partnernya Allah, atau menyamakan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menganggap sesuatu itu wajib untuk disembah. Misalnya, contoh syirik: menjadikan matahari sebagai Tuhan lalu disembah, membuat batu atau patung sebagai Tuhan lalu disembah, menjadikan kayu besar sebagai Tuhan lalu dipuja-puja dan disembah. Kita tidak boleh menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun, karena sehebat apapun manusia, matahari, patung tidak akan mungkin bisa menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta ini. Barang siapa yang syirik atau menyekutukan Allah, maka sesungguhnya orang tersebut telah berbuat kezaliman atau dosa yang besar, yaitu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat Luqman yang kedua adalah jangan angkuh dan sombong. Firman Allah dalam surat Luqman ayat 18, artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ciri-ciri sikap angkuh dan sombong menurut Quran surat Luqman ayat 18 di atas adalah: 1. Memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. 2. Berjalan di muka bumi dengan angkuh. 3. Membanggakan diri sendiri. Nasihat Luqman yang ketiga adalah hendaklah berbuat kebajikan. Firman Allah dalam surat Luqman ayat 17 yang berbunyi: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Artinya, hai anakku, dirikanlah sholat, dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Luqman berseru, hai anakku, dirikanlah sholat wajib maupun sholat sunat. Sholat adalah tiang agama Islam. Barang siapa yang menegakkan sholat, berarti menegakkan agama. Dan barang siapa yang tidak menegakkan sholat, berarti ia telah meruntuhkan agama. Kerjakanlah sesuatu yang baik, misalnya perbuatan sebagai berikut: rajin beribadah dan berdoa.
bersalaman kepada orang tua sebelum berangkat ke sekolah. Hormat dan patuh kepada bapak dan ibu guru. Rajin mengaji dan rajin belajar. Berangkat ke sekolah tepat waktu dan selalu bersih. Kemudian bertutur kata santun. Mengerjakan tugas pekerjaan rumah dengan tepat waktu. Kemudian hindari perbuatan buruk atau mungkar. Misalnya, 1. Syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Membenci kedua orang tua. 3. Membenci bapak dan ibu guru. 4. Berkelahi. 5. Mencuri. 6. Berkata kasar dan kotor. Baik, kesimpulan pada materi kali ini adalah 1. Luqman adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang soleh dan seorang ayah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Ada 3 nasihat Luqman kepada anaknya. 1. Jangan musyrik dan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Jangan angkuh dan sombong. 3. Hendaklah berbuat kebajikan. Dilanjutkan dengan soal latihan. Pertanyaan 1. Luqman adalah putra dari ... 2. Mengapa Luqman diangkat menjadi hakim? Jelaskan jawabannya. 3. Sebutkan 3 pekerjaan Luqman sebelum diangkat menjadi qadhi. Demikianlah materi kita pada kali ini. Sekian dan kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.